Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ini mempresentasikan tentang analisis kinerja keuangan PT Pertamina Persero 2020 sampai 2022. Perkenalkan, nama saya Daparian Aziz dengan NIM 241151082 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Inu Mailani dengan NIM 241151114. Oke, kita sekarang masuk ke judul. Pada presentasi ini, saya akan membahas kinerja keuangan PT Pertamina Persero selama tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan analisis rasio keuangan dari jurnal ilmiah terbaru. Fokus utama kita adalah bagaimana perusahaan ini bertahan dan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, seperti pandemi dan fluktuasi harga minyak dunia. Selanjutnya, latar belakang. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan negara yang memiliki peran vital dalam sektor energi nasional. Perusahaan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, tetapi juga menjadi pilar ketahanan energi Indonesia. Namun, pada periode 2020 sampai 2022, Pertamina menghadapi tantangan besar akibat pandemi dan menurunnya harga minyak dunia. Oleh karena itu, analisis keuangan sangat penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan dalam periode kritis tersebut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisa kondisi keuangan PT Pertamina Persero selama 3 tahun terakhir. Fokus utama terletak pada 5 rasio penting. 1. Ada likuiditas. 2. Solvabilitas atau leverage. 3. Profitabilitas. Keempat itu ada aktivitas. Yang kelima itu ada pasar. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami beberapa sehat dan efisien perusahaan dalam mengelola keuangan, serta melihat apa saja yang perlu ditingkatkan untuk keberlangsungan usaha ke depan. Masuk ke metodologi penelitian. Metode ini termasuk analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pertamina. Rasio yang digunakan mengacu pada teori-teori dari Kashmir 2012, Harry 2018, Swad dan Enni 2012. Permasalahan tahun 2020 hingga 2022, ada 2 masalah utama memengaruhi kinerja keuangan Pertamina. Penurunan berminat bahan bakar akibat lockdown dan anjloknya harga minyak mentah dunia ini berdampak langsung pada pendapatan dan laba perusahaan di tahun 2020. Laba bersih turun dari 2,53 miliar US dollar 2019 menjadi 1,5 miliar US dollar di 2020. Selanjutnya yaitu ada ratio-ratio. Yang pertama itu ada current ratio. Ratio ini menunjukkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek di tahun 2020. Ratio sangat tinggi 149%, tetapi turun drastis di 2021 menjadi 71%, lalu pulih menjadi 146% di tahun 2022. Penyebabnya antara lain penurunan kas dan piutang serta peningkatan utang usaha. Yang kedua itu ada quick ratio. Quick ratio mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Polanya hampir sama dengan current ratio. Penurunan drastis tahun 2021 disebabkan turunnya piutang dan naiknya utang, namun kembali meningkat di tahun 2022. Yang ketiga itu ada cash ratio. Cash ratio sangat sensitif terhadap jumlah kas yang tersedia. Tahun 2021 adalah titik terendah dengan hanya 7,34%, namun rasio ini naik menjadi 33% pada tahun 2022, menandakan pemulihan kas perusahaan. Sekarang masuk ke quick ratio, sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini menurut Stickney et al. 2009. Quick ratio lebih konservatif dibandingkan current ratio karena tidak menghitung persediaan yang sulit dicairkan dengan cepat. Menurut Nugraha 2016 menyatakan bahwa quick ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset paling liquid.
Nah, sekarang kita lihat hasil tabel dari rasio likuiditas 2020 hingga 2022. Pemulihan signifikan terjadi pada 2022 setelah penurunan drastis di tahun 2021. Nah, bisa kita lihat ada rasio current ratio, quick ratio, cash ratio. Current ratio di tahun 2020 itu ada 149%, di 2021 71%, 2022 itu 146%. Quick ratio di tahun 2020 itu ada 138%, di 2021 itu 64,4%, di tahun 2022 itu 137,5%. Cash ratio itu tahun 2020 itu 2,6%, 2021 7,34%, di tahun 2022 itu 30,3%. Pada slide ini kita akan membahas tentang current ratio atau rasio lancar. Definisi. Menurut Harry 2018 digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Pada tahun 2020, current ratio Pertamina berada di 149%, namun turun tajam menjadi 71% di tahun 2021. Untungnya, di tahun 2022, rasio ini kembali meningkat menjadi 146%, menunjukkan perbaikan likuiditas perusahaan. Penyebab kenaikan kas dan setara kas 3,5 triliun, peningkatan piutang usaha 6,89 triliun, penurunan utang usaha 12,1 triliun, penurunan persediaan material umum 16,8 miliar triliun. Current ratio meningkat tajam pada tahun 2022, menunjukkan perbaikan signifikan dalam likuiditas jangka pendek perusahaan. Selanjutnya itu ada quick ratio atau rasio cepat. Definisi Bernstein 2001, quick ratio penting karena hanya menghitung aset paling liquid. Weston 2001 digunakan untuk menilai seberapa cepat perusahaan bisa melunasi kewajiban jika terjadi kritis. Firmansyah et al. 2024. Quick ratio sedikit berbeda dengan current ratio karena tidak memperhitungkan persediaan. Jadi, rasio ini lebih konservatif dan menunjukkan seberapa cepat perusahaan bisa memenuhi kewajiban jika terjadi krisis likuiditas. Pada tahun 2021, quick ratio sempat turun menjadi 94,4%, kembali naik menjadi 137,5% pada tahun 2022. Penyebab kenaikan kas bertambah 3,5 triliun, piutang usaha meningkat 6,89 triliun, utang usaha menurun 12,1 triliun. Peningkatan quick ratio menunjukkan membaiknya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Baik, di sini akan mempresentasikan bagian return on investment atau ROI, menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari akhirnya. ROI meningkat sangat signifikan dari 2,55% di tahun 2020 hingga 6,41% di tahun 2021. Ini menunjukkan efisiensi menggunakan aset hingga meningkat. Lalu ada berikutnya itu return on equity atau ROE, menggambarkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal pemilik. ROE meningkatkan dari 5,3% ke 17,3% di tahun 2021, lalu sedikit turun ke 16,7% di tahun 2022, turun 3,47. Titik penurunan disebabkan meningkatkan ekuitas. Nah, lalu ada return on investment ROI. Menurut Irham 2014, return on investment ROI adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh investasi perusahaan mampu memberikan keuntungan. Investasi ini dihitung berdasarkan total aset perusahaan yang digunakan dalam operasional.
Berikut ada penyebab kenaikan ROI dan ada kesimpulannya, bisa dilihat sendiri di tabel samping. Oke, selanjutnya ada return on equity atau ROE. Ini menurut Suad dan Eni, bisa dilihat sendiri di tabel sebelah. Ada penyebab penurunan ROE dan juga ada kesimpulan. Baik, lanjut ya. Ini ada bagian rasio leverage perusahaan tertolong tinggi. Artinya perusahaan sangat beruntung pada utang. Ini menjadi risiko jika arus kas terganggu. Perusahaan harus hati-hati agar tidak menanggung beban bunga yang sangat besar. Oke, selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset. Pertamina dinilai efisiensi karena mampu meningkatkan pendapatan meskipun aset tidak bertambah banyak. Ini menunjukkan manajemen aset yang sangat baik. Dan selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar menurun pada tahun 2022, menunjukkan minat investor terhadap kinerja saham Pertamina cenderung menurun. Ini bisa menjadi alarm bagi manajemen untuk meningkatkan reputasi dan keterbukaan perusahaan. Oke, selanjutnya ada evaluasi pada tahun 2022. Tahun yang penuh tantangan, likuiditas cukup baik, tetapi laba dan ROI menurun tajam. Refer tinggi menjadi perhatian utama. Ini adalah tahun yang mencerminkan efek pandemik yang kuat. Oke, selanjutnya ada evaluasi di tahun 2021. Perusahaan mulai pulih, ROI dan ROE meningkat, likuiditas membaik, dan hutang menurun. Ini menunjukkan strategi perbaikan keuangan berjalan sangat baik. Lalu yang terakhir ada di evaluasi tahun 2022. Namun tahun yang cukup stabil secara internal, likuiditas dan ROI tetap baik. Namun saja ada sedikit penurunan ROI karena naiknya ekuitas dan rasio besar mengalami penurunan yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu perusahaan berhasil memperbaiki efisiensi operasional dan menghasilkan laba yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Namun dengan demikian tantangan tetap ada. Rasio leverage perusahaan masih tinggi yang mengindikasikan ketergantungan pada pembiayaan utang. Selain itu, rasio pasar menunjukkan adanya penurunan kepercayaan investor pada tahun 2022. Oleh karena itu, meskipun kondisi keuangan secara umum membaik, perusahaan tetap perlu mewaspadai potensi risiko dan menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Pemantauan berkala serta strategi penguatan internal perlu dilakukan agar Pertamina dapat mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan di masa yang akan mendatang. Di sini ada rekomendasi Pertamina yang disarankan, itu ada 4. Yang pertama, mengurangi ketergantungan. Yang kedua, menjaga kas tetap kuat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pasar dengan keterbukaan informasi. Dan yang keempat, itu yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.